السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran pada kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari Suratul Ma'un, di mana di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memuliakan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tentunya dengan cara membantu mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjaga ibadah salat kita dengan memperhatikan waktunya agar kita tidak ketinggalan dari waktu salat yang telah ditentukan, dan juga termasuk dalam makna menjaga salat yaitu dengan kita melaksanakannya secara berjamaah, terkhusus bagi kaum laki-laki. Kemudian di dalam surah Al-Ma'un juga kita diperintahkan untuk berbagi kepada sesama kita, dan kita dilarang untuk tidak memberikan sesuatu yang sudah biasa diberikan dalam kehidupan sehari-hari kita, selama memberikannya tersebut tidak menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan kita. Dalam hidup bertetangga ada hal-hal yang sudah lumrah dan sudah sangat biasa untuk kita saling meminjamkan. Maka pada hal-hal yang seperti itu hendaknya seorang muslim tidak menahan hartanya, tidak menahan barang miliknya untuk ia pinjamkan kepada tetangganya, dengan catatan tidak menimbulkan kemudaratan pada dirinya. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu Suratul Kautsar. Suratul Kautsar termasuk di antara surah yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya, apakah dia termasuk surah Makkiyah atau termasuk surah Madaniyah. Sebagian ulama yang melihat pada penghujung ayat ini dan melihat pada sababun nuzul daripada turunnya ayat tersebut, maka mereka mengatakan surah Al-Kautsar adalah surah Makkiyah. Sebagian yang lain yang melihat pada ayat fasalli lirabbika wanhar, di mana ini adalah ayat yang berkaitan dengan hukum dan penjelasan hukum, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum. Ini merupakan salah satu ciri khas daripada ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menilainya dan berpendapat bahwa surah ini termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Namun hal ini tidak menjadi persoalan yang penting selama tidak berkaitan dengan nasikh dan mansukh.
Karena tujuan atau di antara tujuan kita mengetahui Makki dan Madani itu ketika kita diperhadapkan dengan ayat-ayat yang di dalamnya ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Salah satu yang ada dalam syariat kita di mana ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapus. Maksudnya dihapus hukumnya. Ya, salah satunya adalah dihapus hukumnya. Dan salah satu syarat di dalam permasalahan ini adalah mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan turun. Dan salah satu cara untuk mengetahuinya yaitu dengan mengetahui apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Inna, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti kami, dan ini sering Allah gunakan dalam beberapa ayat Al-Quran, dan kita juga sudah sering menjelaskan bahwa ketika Allah mengatakan kami, maka itu maknanya adalah ta'zim, itu maknanya pengagungan. Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya, kepada seluruh manusia, bahwa Allah adalah zat yang maha agung. Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti tunggal ana. Dan ketika Allah menggunakan kata-kata ana, maka itu Allah ingin menunjukkan ketauhidannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang benar untuk disembah. A'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau, maksudnya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menggunakan kata kerja lampau. Meskipun apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu belum seluruhnya Allah berikan. Karena ada beberapa yang Allah berikan kepada beliau itu di akhirat, bahkan setelah terjadinya hari kiamat. Ya, seperti Allah akan memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan berupa asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar yang kita kenal dengan istilah maqamam mahmudah, yang kita baca di dalam doa setelah azan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh manusia agar segera diadakan perhitungan supaya jelas siapa yang menempati surga dan siapa yang masuk ke dalam neraka. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu banyak, tapi yang sangat istimewa itu adalah syafaatul uzma, di mana beberapa nabi ketika diminta oleh manusia untuk meminta kepada Allah agar segera diadakan perhitungan, para nabi tersebut menolak. Bahkan mereka adalah ulul azmi, tapi mereka menolak untuk meminta hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak isfa' tushaffa. Allah telah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menempati posisi yang terpuji, yaitu memberikan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, yaitu syafaat untuk segera diadakan perhitungan. Al-Kautsar, para mufassirun berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat di sini adalah perbedaan pendapat dalam hal memberikan contohnya, ya, atau yang biasa dikenal dengan ikhtilafut tanawwu, ya, perbedaan pendapat variatif, ya, di mana hakikatnya tidak berbeda pendapat.
Di antara ulama ada yang mengatakan Al-Kautsar ini adalah sungai di surga. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Al-Kautsar ini adalah al-khairul katsir wal fadlul ghazir. Kebaikan yang sangat banyak. Jadi Al-Kautsar ini diambil dari kata-kata katsir. Jadi bentuk berlebih-lebihannya dari katsir itu adalah kautsar. Dan kedua makna ini jika dicermati lebih seksama tidak saling bertentangan. Karena memang pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang sangat banyak. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak," dan seterusnya. Ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumku. Salah satu di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Dan berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya di mana mereka hanya diutus kepada kaumnya saja. Dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia ini secara otomatis menjadi sebab bahwa nabi yang paling banyak pengikutnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan banyaknya pengikut beliau, maka secara otomatis juga beliau mendapatkan banyak pahala, mendapatkan banyak kebaikan. Ya, karena beliau adalah pelopor dalam kebaikan. Beliaulah yang pertama kali menyampaikan kebaikan. Sehingga siapa saja yang mengamalkan kebaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bagian di dalamnya. Jadi siapa saja dari umat ini melaksanakan salat, berpuasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bagian di dalam kebaikan tersebut. Dan itulah salah satu manfaat ya, sekaligus motivasi untuk kita semua agar kita berusaha untuk mempelopori kebaikan, menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan. Karena ketika kita mempelopori kebaikan, ketika kita menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari arah yang lebih banyak. Mungkin yang kita ingat, kita hanya melakukan satu kebaikan, tapi ternyata di akhirat Allah memberikan kepada kita tambahan kebaikan dari arah yang sangat banyak. Kenapa demikian? Karena ya, tanpa kita sadari ya, kita telah menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan. Dan demikian pula sebaliknya, ya, kita berusaha untuk menjauh dari pelopor keburukan, itu menjadi sebab orang lain melakukan keburukan, baik karena contoh yang kita perlihatkan atau karena kebijakan yang kita tetapkan sehingga orang melakukan keburukan. Hal ini kita jauhi karena juga mengakibatkan dosa dari berbagai arah. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana libni adamil awwal kiflun min damih." Tidaklah suatu jiwa dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama memiliki bagian dosa di dalamnya. Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Jadi kita berusaha untuk menjadi pelopor dalam kebaikan dan menjauh sejauh-jauhnya dari mempelopori keburukan.
Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di akhir dan juga di akhirat kelak nanti. Dan di antara kebaikan tersebut adalah An-Nahr, sungai yang namanya Al-Kautsar. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama bahwa Allah akan memberikan kepada beliau Al-Kautsar, yaitu sungai di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Haud, ada telaga yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh umat beliau akan mengambil manfaat di telaga tersebut selama mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Ayat ini ada kemiripan dengan ayat di surah Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Jadi Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyebutkan kenikmatan yang Allah telah berikan, lalu kemudian berikutnya Allah memerintahkan dengan perintah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi hakikat bersyukur itu adalah dengan kita mentaatinya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fashalli, maka salatlah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa salat yang dimaksud di sini adalah salat secara umum, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, dan secara khusus salat yang berkaitan dengan an-nahr, dengan berkurban, yaitu salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Dan ini salah satu dalil pendapat para ulama yang mewajibkan salat Id dan mewajibkan berkurban. Fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika, hendaklah salat untuk Tuhanmu, karena ibadah itu tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memperuntukkan ibadah mahdha kepada selain Allah, ini adalah salah satu syirik besar. Salah satu syirik besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus dua ibadah ini, yaitu salat dan berkurban, li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurbat, karena keduanya adalah termasuk di antara ibadah yang paling utama, sarana mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik. Salat 5 waktu tidak diragukan lagi, dia adalah ibadah yang paling besar, rukun Islam yang kedua yang sangat banyak manfaatnya, dan cukuplah sebagai manfaatnya di mana Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian di dalam salat juga terkandung di dalamnya ketundukan yang penuh, baik dalam hati kita, demikian pula dalam lahiriah kita. Ketika kita salat, maka kita rendahkan hati kita di hadapan Allah, dan disertai dengan merendahkan fisik kita dengan kita ruku dan dengan kita sujud. Adapun dalam berkurban, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga bagi kita, yaitu harta. Kita keluarkan harta kita, meskipun itu sesuatu yang sangat bernilai, yang berat untuk kita keluarkan, tapi kita mengeluarkannya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah seperti ini, ibadah dengan melalui harta, ini termasuk sarana
yang Allah telah siapkan untuk kita semua untuk menerapi dan mengikis penyakit-penyakit bakhil di dalam diri kita. Karena ya, setiap manusia sebagai makhluk yang memang cinta kepada harta itu ada peluang untuk terjerumus dalam penyakit, ada peluang untuk terjangkiti oleh penyakit bakhil. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit bakhil tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala dalam syariat telah menyiapkan ya, perintah-perintah baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah, yang dengannya kita bisa mengeluarkan harta kita agar kita terselamatkan dari penyakit bakhil tersebut. Ya, karena penyakit bakhil ini termasuk salah satu sumber-sumber keburukan. Ya, ketika seorang terjangkiti oleh penyakit bakhil, maka akan ada kecenderungan untuk sangat ambisius di dalam mengumpulkan harta tanpa mempedulikan halal dan haramnya, tanpa mempedulikan apakah riba atau tidak. Nah, yang penting ia mendapatkan harta. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka, sesungguhnya yang membenci engkau, yang mencela engkau, huwal abtar, dialah yang terputus dari al-abtar, yang terputus dari segala kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jadi menjadi sasaran celaan oleh orang-orang kufar Quraisy dan juga oleh orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah Ka'ab bin Ashraf. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terputus dari segala kebaikan, terutama ketika putra-putra beliau meninggal semuanya. Al-Qasim, kemudian Ibrahim meninggal, sehingga mereka mengatakan ini orang yang terputus dari kebaikan. Karena bagi orang Arab, anak laki-laki itu memiliki kedudukan yang khusus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mentakdirkan anak laki-laki beliau meninggal, sehingga mereka mengatakan dia telah terputus dari segala kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut dan mengatakan orang yang terputus dari kebaikan itu adalah orang yang membenci beliau. Dan termasuk di dalam makna membenci beliau di sini adalah membenci sunnah beliau, membenci ajaran beliau. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan siapa saja yang memiliki kebencian terhadap sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan mendapatkan bahagian dari terputus dari kebaikan. Dan sebaliknya, siapa saja yang mencintai sunnah beliau, maka dia akan mendapatkan bahagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya, dan orang yang mencintai beliau, dan bukti cinta kita kepada beliau dengan mengikuti sunnahnya, itu juga akan mendapatkan bahagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi syani'aka itu artinya mubghiduka, yang membenci engkau. Sedangkan al-abtar itu maknanya adalah al-maqtu'u min kulli khair, maqtu'ul amal, maqtu'ul dzikr. Adapun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwal kamilu haqqa, beliau tidak terputus dari kebaikan, bahkan beliau adalah sosok yang sempurna dalam hal kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau kebaikan yang sempurna, baik yang bersifat duniawi terlebih lagi yang bersifat ukhrawi. Sehingga di bahagian akhir ayat ini secara tersirat Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semua untuk mencintai beliau dan mencintai ajaran beliau, mencintai sunnah beliau.
apapun perintah beliau, apapun yang telah beliau ajarkan, ya, maka kita mencintainya dan kita bersungguh-sungguh untuk bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Karena dengan hal tersebut kita akan terangkat derajatnya, ya, sebagaimana juga ketika kita menjalankan, ya, agama ini secara umum, ya, di sunnah beliau Al-Quran dan sunnah ini ketika diamalkan akan memberikan kepada diri kita pengaruh dalam hal nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Quran telah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, ya, dan takwa itu adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.